pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita masih ibadah online sehubungan dengan kebijakan pemerintah bahwa kita masih dalam pandemi, jadi kita PSBB, tetapi tidak mengurangi kerinduan kita mencari hadirat Tuhan, merasakan kasih-Nya melalui ibadah kita. Kita tetap harus lebih bertekun dalam pergumulan kita, meminta kepada Tuhan supaya kita segera dilepaskan dari pandemi ini, supaya setiap kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita diberikan penghiburan untuk segala masalah yang kita alami. Mari kita sediakan waktu kita 1 jam ke depan untuk mencari hadirat Tuhan, untuk menikmati hadirat-Nya melalui panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita persembahkan jiwa kita kepada Tuhan melalui pujian Kau Tetap Allah.
kami mencari itu di dunia tapi kami tidak mendapatkan, tapi kami percaya hanya dalam-Mu, hanya pada Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, kami akan mendapatkan semuanya itu. Engkau akan berikan kami kemenangan tepat pada waktunya. Saat ini Tuhan, kami mohon Engkau mengurapi kami, melembutkan hati kami, supaya menjadi tanah yang subur, supaya boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kami merindukan itu Tuhan, bagaikan rusa yang haus. Kami ingin disegarkan, kami ingin diberi kekuatan oleh firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pujian Kau Berfirman. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk mendengar sabda Tuhan. Tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami rindu untuk mendengar sabda-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu mengajarkan kepada kami tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang bagaimana berperilaku terhadap diri sendiri
maupun terhadap orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Juli. Itu sebabnya selama bulan Juli ini tema besar kita adalah benar-benar merdeka. Saya memberi judul khotbah ini adalah dipanggil untuk merdeka. Jadi saudara dan saya dipanggil untuk merdeka. Nah, kita mendasari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita lihat Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dikatakan begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat yang ke-14 berkata begini, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Dan untuk mendasari pembahasan ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat ke depan. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama dikatakan gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi yang memerdekakan kita adalah Kristus. Hanya satu-satunya dialah yang bisa memerdekakan seseorang. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya coba bandingkan dengan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan gini, kita sekarang bebas sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. Setiap pribadi menghendaki kemerdekaan, merdeka dari segala tekanan, segala macam tekanan. Dengan kemerdekaan yang dimiliki, seseorang dapat menentukan dan berusaha meraih apa yang dikehendakinya. Namun kemerdekaan sejati hanya kita temui dan dapatkan di dalam Yesus. Kita sekarang bebas sebab Kristus sudah membebaskan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ada dua pokok penting yang akan kita pelajari pada saat ini. Pokok yang pertama, bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Kita lihat kembali dari Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Lihat, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, sampai di sini saya ingin memberi penjelasan sedikit. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa memerdekakan saudara dan saya. Dan ketika kita dimerdekakan, kita sungguh-sungguh merdeka. Tetapi menjadi masalah, setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, kita mempunyai keyakinan, kita mempunyai kesempatan, bahkan kita memiliki hal yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada orang lain, kepada orang dunia ini, melainkan kepada saudara dan saya, yaitu tinggal bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Ya, nah, karena kita tahu itu, sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan seenaknya saja. Rasa hormat kita kepada Tuhan tidak kita lakukan. Kita melayani, tetapi melayani dengan kemampuan dan kekuatan diri sendiri, bukan karena oleh kasih karunia Allah. Ya, padahal apa? Melalui kematian di kayu salib, Yesus menebus manusia dari kuasa dosa. Perhatikan, melalui kematian di kayu salib, Yesus menebus manusia dari kuasa dosa. Dan kebangkitannya dari antara orang mati membuktikan maut tidak berkuasa atasnya. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepadanya dimerdekakan dari kutuk kuasa dosa.
Kalau saudara melihat, kalau saudara pernah mendengar, kalau saudara pernah mengetahui ada seseorang yang dapat mengerjakan sesuatu yang lebih daripada yang dikerjakan Yesus, saya akan mengikut orang itu. Tetapi karena tidak ada, hanya Yesus yang bisa melakukan itu, sehingga saya lebih menggantungkan iman dan harapan saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan saudara dan saya. Hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita, ya. Mari kita lihat keberadaan manusia sebelum dimerdekakan. Dosa membelenggu setiap manusia. Dari Roma 3 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-23 dikatakan begini, tidak ada yang benar seorang pun tidak, perhatikan. Tidak ada yang benar seorang pun tidak, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah terusir dari hadirat Allah. Manusia telah dikutuk oleh Tuhan, bahwa manusia akan mengalami kebinasaan yang kekal. Karena apa? Ayat yang maksud saya Roma 6 ayat yang ke-23, karena upah dosa adalah maut, dan maut itulah yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang menjadi miliknya, ya, kita yang menjadi miliknya tidak akan mengalami perkara-perkara yang dialami oleh orang-orang dunia lainnya. Ya, dengan darahnya yang tercurah di kayu salib, Kristus telah membersihkan setiap orang yang percaya kepadanya dari kutuk kuasa dosa, dan maut tidak berkuasa lagi atas kita. Kuasa iblis telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Yesus bangkit dari kematian, dan kemudian Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan kepada kita yang masih tinggal di dunia ini, kita telah diberi tanggung jawab yang luar biasa oleh Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Karena kita telah menjadi miliknya, kita pun akan dibangkitkan bersama-sama orang percaya lainnya. Dan kepada kita telah diberikan roh yang lebih besar dari roh dunia ini. Maksudnya adalah roh yang berkuasa, dahsyat dan luar biasa daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin ingatkan, kita dibenarkan oleh Yesus Kristus. Itu bukan hasil usaha kita. Itu juga bukan karena kebaikan kita maupun kekuatan kita, tetapi semata-mata karena anugerah kasih karunia melalui iman. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 saudara bisa membaca itu, bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri, ya. Nah, jadi orang Kristen adalah orang yang sudah diselamatkan, sudah benar-benar merdeka secara rohani, merdeka dari kutuk dosa, dari maut, dari iblis, dan dari ketaatan melakukan ketentuan hukum-hukum keagamaan. Kita tidak perlu mematuhi, maksud saya gini, kita tidak perlu untuk taat sungguh-sungguh menjalankan apa yang dikatakan oleh Taurat, karena kita sudah dibebaskan dari hukum keagamaan itu. Tetapi sekarang kita tinggal di dalam anugerah Allah. Jadi kalau kita menyunatkan diri kita supaya kita diselamatkan, Rasul Paulus bilang itu tidak ada gunanya Kristus mati untuk saudara dan saya. Nah, yang menjadi masalah adalah adanya kecenderungan bahwa kemerdekaan rohani yang diberikan oleh Allah kepada kita lecehkan sendiri. Dan hal ini bisa nampak dari perilaku keseharian kita. Kita berbohong, kita mengecilkan orang lain, kita menganggap bahwa diri kita luar biasa karena kita sudah menerima kemerdekaan itu, kemerdekaan yang bebas, semaunya, tanpa kontrol, tanpa disiplin rohani, tanpa kebenaran dan keadilan. Itu yang sering kita lihat, yang dipamerkan oleh orang-orang Kristen pada saat ini.
Mereka merasa hebat, mereka merasa benar sendiri, dan orang lain salah. Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya, firman Tuhan kenapa dituliskan seperti ini? Ya karena ada kecenderungan itu. Kita saling dengki satu dengan lainnya, kita saling melecehkan satu dengan lainnya, kita saling merendahkan satu dengan lainnya. Karena apa? Karena kita merasa bahwa kita adalah orang yang benar. Jadi orang lain di luar kita tidak benar. Saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pokok yang pertama kita sudah belajar bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Nah, pokok yang kedua ini adalah kita melihat kemerdekaan yang kayak gimana sih kemerdekaan Kristen itu, ya. Yang kedua adalah kemerdekaan Kristen. Kita melihat kembali dari Galatia pasal yang kelima ayat 13b mengatakan begini, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan Kristen bukanlah merdeka untuk melakukan perbuatan dosa. Karena dari ayat yang ke-24, Galatia pasal 5 ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi keinginan daging adalah kelemahan manusia. Nah, jika Roh Kudus tidak mengendalikannya, maka akan muncullah perbuatan daging. Ini bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya sekalipun yang sudah merasa dimerdekakan, ya. Tetapi ketika dia tidak mendisiplin rohaninya, dia hidup semaunya, sehingga tidak ada bedanya antara orang dunia dengan orang percaya. Itu sebabnya ketika kita terus hidup di dalam keinginan kedagingan kita, maka akan muncullah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, buah-buah kedagingan, ya. Yaitu dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21 dikatakan gini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ayat yang ke-21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Saya ingin ingatkan kepada saudara-saudara, dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21 tadi, apakah ada yang saat ini sedang saudara lakukan? Atau adakah yang saat ini sedang dibelenggu oleh keinginan-keinginan kedagingan ini? Rasul Paulus mengingatkan, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi Rasul Paulus adalah orang yang dipersiapkan sebagai tokoh nantinya di dalam keagamaan Yahudi. Tetapi dia mengakui bahwa kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi dia pun walaupun taat, walaupun dia orang yang militan di dalam keagamaan Yahudi, dia juga melakukan hal-hal yang demikian. Ada dengki, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ada kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Itu dia lakukan gitu. Nah, itu sebabnya dia mengingatkan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, saya ingin ingatkan kepada saudara sekalian, kalau kita masih melakukan hal-hal kedagingan ini, saat ini berhenti, bertobat, tinggalkan semuanya itu. Karena itu tidak membawa kita kepada kerajaan surga, tetapi itu membawa kita kepada kematian kekal,
hidup di dalam neraka, lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Itulah tempat kematian yang kedua. Jadi saudara-saudara, orang Kristen itu lahir 2 kali, mati hanya sekali. Tetapi orang dunia lahir sekali, mati 2 kali. Maksudnya adalah begini, kalau orang percaya adalah dia lahir secara jasmani, yang kedua lahir secara rohani ketika dia menerima Kristus, menjadikan Kristus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Tetapi kalau orang dunia, dia lahir sekali, lahir secara jasmani, mati 2 kali, mati secara jasmani dan mati secara rohani. Artinya dia akan tinggal di dalam neraka selama-lamanya, kekal. Itu tidak ada hitungan atau batasan waktu, selama-lamanya kekal. Tetapi bagi kita orang yang percaya, Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu. Karena aku ingin di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mana yang saudara pilih? Mengikuti dosa atau tinggal di dalam Kristus? Jadi, yang kedua, kemerdekaan Kristen dimaksudkan untuk hidup dalam kebaikan. Firman Tuhan katakan, layanilah seorang akan yang lain. Sekali lagi, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi pelayanan yang kita lakukan bukan pelayanan untuk mencari kebenaran diri sendiri, untuk memamerkan bahwa kita adalah orang yang baik, bukan. Ya, tetapi kita melayani dengan kasih. Kasih seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia dianiaya, dia menderita, bahkan dia mati di kayu salib. Itu semua karena apa? Karena kasihnya kepada saudara dan saya. Nah, karena apa? Tuhan Yesus melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Ya, itu sebabnya dikatakan begini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus ingin kita pun melakukan hal yang demikian. Karena apa? Di dalam Galatia 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26 berkata begini, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Jadi perselisihan, pertengkaran, atau hal yang tidak menyenangkan itu bisa terjadi di dalam kelompok orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mengatakan bahwa dia sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kenapa Rasul Paulus mengingatkan kita akan hal ini? Karena itulah yang terjadi ketika kita tidak menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya untuk dipimpin atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan melakukan hal yang sama dengan orang-orang dunia. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Pertanyaan, apakah di antara kita tidak ada yang melakukan hal seperti ini? Saudara-saudaraku, kita tidak bisa menghindari hal-hal yang seperti ini. Tetapi jangan terus hidup di dalam hal ini. Ya, gila hormat, kalau orang tidak menghormati dia, artinya tidak menyapa lebih dahulu, dia merasa terhina. Ya, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Itu pun terjadi dalam kehidupan anak-anak Allah. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan Kristen bukan buat hal yang seperti ini, tetapi kemerdekaan Kristen untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, dalam Filipi 1 ayat ke-12 dikatakan gini, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudaraku, saya ingin membagikan satu ilustrasi yang sangat sederhana ini, yaitu ada namanya Acong. Dia mempunyai toko kelontong di pasar. Nah, setiap dia pulang dari
tokonya itu melewati gereja, dia berhenti sebentar di gereja. Dia mulutnya seperti bergerak-gerak, terus dia pergi. Selama 12 tahun dia lakukan seperti itu. Sehingga orang yang melihatnya bertanya, "Wah Chong, lagi ngapain?" "Oh, saya sedang berdoa." Kok berdoa sebentar bener?" "Iya, saya hanya bilang begini, Tuhan, ini Acong." Bayangkan selama 12 tahun tiap dia pulang dari pekerjaannya, dia katakan, dia berhenti di gereja, dia katakan, "Tuhan, ini Acong." Pada satu saat si Acong ini sakit, dia sudah diinfus, pokoknya keadaannya sudah sangat genting. Tetapi di dalam keberadaannya itu, ketika infus segala macam ada di dalam ini dirinya, terus dia merasa ada yang memegang keningnya dia dan berkata, "Acong, ini Dan pada waktu dia bangun, dia lepas infusnya, dia cari orang itu sampai perawatnya tanya, "Loh, Pak Acong mau kemana?" "Saya mau cari Tuhan." Orang-orang udah merasa bahwa ini udah parah nih orang ini. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia diperiksa oleh dokter, sembuh total. Dia hanya sangat sederhana melakukan hal yang sederhana. Dia turun dari sepedanya dan dia berdiri di samping sepedanya, dia melihat ke gereja, dia katakan, "Tuhan, ini Acong." Hanya seperti itu doanya. Nah, saudara-saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat hal yang sangat sederhana ini yang dilakukan oleh Ko Acong. Bukan hal yang istimewa, bukan hal yang luar biasa dahsyat, bukan, tapi dia hanya menunjukkan kepada orang-orang bahwa saya adalah orang yang patuh kepada Tuhan. Ya. Jadi yang ketiga, kemerdekaan Kristen bukan berarti mereka untuk mengabaikan hukum-hukum Allah. Sekali lagi, kemerdekaan Kristen bukan berarti merdeka untuk mengabaikan hukum-hukum Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 dikatakan begini, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Jadi ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saudara mengamalkan kebenaran firman Tuhan itu, dahsyat sekali yang akan terjadi. Ya, saudara akan menjadi orang yang baik, saudara akan menjadi orang yang sangat rendah hati, saudara akan menjadi orang yang sangat beriman kepada Tuhan, dan senantiasa memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan siapa Yesus itu yang telah memerdekakan dirinya. Paulus menegaskan bahwa kemerdekaan Kristen yang menyelamatkan merupakan anugerah karena iman kepada Kristus. Itulah sebabnya kepada kita diwajibkan untuk menaati hukum moral Allah dengan disiplin rohani dan menjaga kekudusan dengan pertolongan Roh Kudus dan firman Tuhan. Jadi kalau begitu apa yang harus kita lakukan? 1. Kita tahu bahwa karena kasih karunia Allah kita sudah dimerdekakan dari belenggu kuasa dosa. Itu sebabnya tetaplah teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, sadarilah kita dipanggil untuk merdeka. Jagalah hidupmu di dalam kekudusan dan kebenaran. Jangan gunakan kemerdekaan kita untuk hidup di dalam dosa. Yang ketiga, harapkan pertolongan Tuhan agar kita benar-benar mengalami kemerdekaan rohani yang sejati di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih kebenaran firman-Mu ini sudah menolong kami untuk mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Biarlah kemerdekaan itu akan terus kami pegang teguh dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dialah yang benar-benar dapat memerdekakan seseorang.
Terima kasih Tuhan, firman-Mu selesai diberitakan, namun kuasa kebenaran firman-Mu ini akan terus bertumbuh berakar dalam kehidupan kami, sampai pada akhirnya kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik melalui panggilan memberi. Mazmur pasal ke-20 ayat 4 sampai dengan 6. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sungguh indah firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami menaikkan persembahan kami, persepuluhan kami sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang sudah Kau terlebih dahulu berikan kepada kami, tapi kami belajar memberikan yang terbaik yang kami bisa, yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan menyucikan persembahan kami supaya boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh bermanfaat untuk mengabarkan kebaikan-Mu di dalam gereja kami. Kiranya Engkau mengurapi tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau mengurapi orang-orang yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan rasa takut akan Tuhan, sehingga Tuhan sungguh persembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selama masa PSBB, persembahan masih boleh diberikan melalui transfer ke rekening gereja ataupun diserahkan ke Ibu Gembala di pastori. Untuk pengumuman, kebaktian selama masa pandemi belum berakhir, apalagi mulai tanggal 3 sampai 20 Juli ada PSBB di Jawa dan Bali. Kita akan kebaktian online. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kerinduan untuk tetap setia walaupun kita kebaktian online. Dan pokok-pokok doa, jangan lupa Bapak Ibu Saudara doakan setiap jemaat yang melalui masa pergumulan saat ini, setiap kesulitan yang kita hadapi bersama-sama, kesehatan dan kesembuhan yang kita rindukan, bangsa dan negara kita. Semoga pemerintah diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam kita semua sama-sama boleh melalui pandemi ini dengan selamat. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa kita, permohonan-permohonan kita. Kita meminta kekuatan dari Tuhan melalui doa syafaat. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan, Engkaulah harapan.
Terima kasih Tuhan karena pada saat ini, pada hari ini kami boleh datang kembali untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami masih diberi kesehatan, kami masih diberi kekuatan untuk menghadapi pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Tuhan Yesus, secara khusus kami mau berdoa untuk situasi dan keadaan negara kami yang saat ini sedang mengalami pandemi Tuhan. Kiranya Engkau akan tolong Tuhan, memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu, bagi setiap orang yang mengalami masalah, bagi setiap orang yang mengalami persoalan dalam kehidupan, bahkan bagi yang sakit karena pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah datang terlambat. Berikan penghiburan, berikan pertolongan, berikan belas kasihan-Mu bagi kami semua. Tuhan, secara khusus juga kami mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit Tuhan. Ada Ibu Lydia, Ibu Kuta Barat, Ibu Wahab. Biarlah Tuhan, jamahan dan penghiburan daripada-Mu datang Tuhan. Biarlah Engkau berfirman untuk membantu mereka dalam menghadapi sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Karena kami tahu Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan, mujizat Tuhan tidak pernah datang terlambat untuk memberikan kesembuhan, dan penghiburan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan setiap jemaat-Mu yang sakit, yang kami sebutkan maupun yang tidak kami sebutkan. Tuhan Yesus yang baik, kami secara khusus berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, berikan mereka kemampuan dan kebijaksanaan yang datangnya daripada-Mu Tuhan, hikmat yang daripada-Mu untuk mengatasi setiap masalah yang timbul selama pandemi ini berlangsung sudah setahun lebih ini Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan dari Tuhan tetap terjadi, baik bagi kami pribadi lepas pribadi maupun bagi negara kami, bahkan bagi dunia yang saat ini sedang menghadapi COVID. Kami percaya Tuhan, Engkau punya maksud dalam setiap persoalan yang ada saat ini Tuhan, dalam setiap kejadian yang terjadi saat ini Engkau punya maksud. Engkau tidak pernah memberikan permasalahan lebih dari kemampuan kami, karena kami tahu Tuhan, setiap permasalahan yang ada itu untuk mendewasakan kami, untuk membuat kami lebih berserah lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan kami hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa pimpinan serta penyertaan Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup saudara dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. How great Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah selesai dengan ibadah kita pada hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.